Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Devi Eviriani. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak bisnis. Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak untuk menunaikan prestasi. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Poin B mengenai asas-asas dalam kontrak. Menurut pasal 1338 KUA Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas sebagai berikut. Yang pertama, asas konsensualisme adalah perjanjian akan terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak yang mengadakan kontrak. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUA Perdata ayat 1, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Yang B, asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas melakukan perjanjian, bebas melakukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontrak yang akan dilakukan. Asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 ayat 4 KUA Perdata yang berbunyi suatu sebab yang tidak terlarang. Yang C, asas pacta sunt servanda adalah kontrak merupakan undang-undang bagi orang yang membuatnya atau mengikat. Asas yang diatur dalam pasal 1338 KUA Perdata ialah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 1233 KUA Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian. Yang D, asas kepribadian. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan, yang mana dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pada pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan di dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku untuk pihak yang membuatnya. Berarti di sini menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1317 KUH Perdata juga berbunyi, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain. Sedangkan dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, tetapi juga kepentingan ahli warisnya untuk orang-orang yang memperoleh hak. Yang E, asas itikat baik. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan baik dari para pihak. Yang C, syarat sah suatu kontrak. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Terdapat beberapa persyaratan, di antaranya adalah yang pertama, konsensus disebut juga kesepakatan kehendak, cakap atau wenang berbuat, yang ketiga perihal tertentu, dan keempat kausa halal.
Pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu yang pertama etikat baik, yang kedua sesuai dengan kebiasaan, yang ketiga sesuai dengan kepatutan, yang keempat sesuai dengan kepentingan umum. Selanjutnya syarat sah tersebut dalam New Burgerling Wetboek. Wetboek itu atau BW Belanda yang baru telah dirubah, yang mana syarat ketiga dan keempat dalam pasal 1320 telah dijadikan satu sehingga NBW menyatakan syarat sah perjanjian ada 3. Seperti berikut, yang pertama kesepakatan, yang kedua kemampuan bertindak, dan yang terakhir perjanjian yang dilarang. Konsekuensi yuridis perjanjian sendiri berbentuk pertama itu batal demi hukum. Batal demi hukum di sini terjadi apabila dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal tertentu dan kausa yang halal. Yang kedua dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan di sini apabila syarat subjektif yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan, kehendak, dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi. Yang ketiga, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Kontrak ini tidak otomatis batal. Kenapa? Karena pada dasarnya kontrak ini masih dapat dilanjutkan sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Setelah dipenuhi syarat ini, maka kontrak dapat dilaksanakan. Yang terakhir, sanksi administratif. Konsekuensi sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perjanjian atau pelaporan kepada instansi terkait. Terus selanjutnya mengenai poin D, hapusnya suatu kontrak. Hapusnya suatu kontrak. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, cara hapusnya perikatan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran. Pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata, yaitu pelunasan hutang, uang, jasa, barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh kreditur dan debitur. Oleh kreditur kepada debitur. Misalnya gini, perjanjian jual beli sepeda, si A membeli sepeda milik B, maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, novasi atau pembaruan utang. Pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian suatu perikatan yang baru. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Yang kelima, konfisio atau pencampuran utang. Pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang 8, pembebasan utang. Pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata, yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Yang C, musnahnya barang terutang. Pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada 2 syarat. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena
kelalaian debitur. Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan perjanjian. Pasal 1446 sampai 1458 KUH Perdata. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. 9. Berlakunya syarat batal. Pasal 1265 KUH Perdata. Artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Yang terakhir, lewatnya waktu atau kadaluarsa. Pasal 1946 sampai 1993. Menurut pasal ini, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang E, prestasi dan wan prestasi dalam suatu kontrak. Prestasi adalah suatu kontrak untuk melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Bentuk wujud dari suatu prestasi ini sebagaimana dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu barang. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun rumah. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu di sini misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat temboknya terlalu tinggi sehingga mengganggu pemandangan. Poin kedua, wan prestasi atau ingkar janji. Dalam suatu kontrak adalah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak atau salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum, bentuk dari suatu wan prestasi ini sebagaimana ketentuannya terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata adalah: yang pertama, wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Yang kedua, karena telah melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai kontrak. Dan yang terakhir, karena keliru atau lalai memenuhi kewajiban suatu kontrak. Force majeure di sini diterjemahkan sebagai keadaan memaksa. Merupakan keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan dalam hal ini kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab jika para pihak sudah menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seenggaknya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di sini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di sini adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan terdapat beberapa cara. Yang pertama, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.